Jadi apa yang mau dibicarain? Aku minta maaf karena selama ini aku salah sangka saat aku lihat kamu sama Mike di tangga akhir kalian berdua selingkuh di belakang aku. Bener-bener ya kamu kan? Gimana sih pikiran? Makanya aku minta maaf. Pikiran aku lagi kacau waktu itu. Tadi kamu pikirin ulang. Apa aja udah kamu lakuin ke aku kan? Kamu nuduh aku selingkuh. Kamu ngusir aku. Di tengah hujan yang deras depan, kamu juga minta aku untuk mikirin ulang pernikahan kita. Oh, ternyata pernikahan kita emang udah gak sehat. Pak Bagas nih guys memang sengaja membawa Danang karena Danang adalah saksi yang bisa memberatkan Pak Bagas untuk bisa masuk penjara. Maka dari itu dia harus segera menyingkirkan Bagas. Nah sebelum Pak Bagas ini menyingkirkan Danang nih guys, maka pertama yang harus dia lakukan adalah menyuruhnya untuk menelpon Arjuna Wardana. Kenapa? Karena dia harus menjelaskan terlebih dahulu kepada Pak Arjuna bahwa orang yang telah menjadi dalang selama ini adalah Wawan, yaitu orang suruhannya Pak Bagas, supaya Pak Bagas ini tidak ketahuan dan tidak masuk penjara. Karena tentu saja dia akan beresiko masuk penjara kalau sampai Danang itu buka mulut seperti itu. Maka dari itu sebelum disingkirkan dia harus ngomong kepada Pak Arjuna seperti apa yang diinginkan oleh Pak Bagas ya. Dia harus melakukan itu semua seperti apa yang diinstruksikan olehnya ya guys ya. Dan di situ memang Danang juga merasa sangat ketakutan sekali nih guys ya. Namun dia tidak punya pilihan lain selain harus menerima dan melakukan itu semua. Makanya di situ Pak Bagas langsung menelpon Arjuna nih guys. Di situ Danang bilang kepada Pak Arjuna bahwa dia minta maaf ya karena harus meninggalkan Bu Asid pada waktu segera karena dia repot karena saking sibuknya seperti itu nih guys. Dan di situ Pak Arjuna nih guys berterima kasih sekali ya guys ya atas bantuan Danang sama ini sehingga isinya bisa ditemukan dan selamat berhasil. Dan Pak Arjuna pun sebenarnya mau memberikan banyak uang kepada Danang. Namun seperti apa yang diinstruksikan oleh Pak Bagas, dia tidak boleh buka mulut dan bercerita aneh-aneh. Dia hanya meminta maaf. Jadi dia langsung meminta maaf kepada Pak Arjuna dan mengatakan bahwa dia minta maaf karena pada waktu itu seharusnya yang menjadi supirnya adalah Danang. Namun karena dia disuruh Wawan untuk menggantikan, sehingga dia tidak bisa ke situ. Dia tidak bisa menjadi supir sebenarnya untuk pergi ke liburan pada waktu itu nih guys. Sehingga dia minta maaf seperti itu. Jadi dia hanya ingin dimaafkan saja seperti itu. Dia tidak pengen uang seperti itu. Namun tentu saja dong Pak Arjuna yang punya banyak uang dan dia harus segera membalas hutang budinya karena atas bantuannya. Karena Pak Arjuna belum tahu yang sebenarnya bahwa semua ini adalah apa yang diinginkan oleh Pak Bagas ya guys ya. Jadi Pak Bagas itu harus menyuruhnya untuk bilang dia minta maaf dan yang semua yang ada dalam dalang semua ini adalah Wawan seperti itu nih guys. Nah memang di situ Pak Danang pun juga tidak bisa ngomong terlalu banyak di situ karena memang dia juga harus segera buru-buru kayak mengakhiri telepon ya karena dia repot begitu saja nih guys. Nah karena teleponnya harus segera dimatikan kayak ada sesuatu hal yang janggal dan aneh begitu. Padahal jelas-jelas di sini memang Pak Arjuna ingin menawarkan uang seperti itu loh guys. Nah di situ setelah Pak Danang menelpon Pak Arjuna, otomatis ini waktunya untuk menyingkirkan Danang seperti itu. Danang tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menangis. Dan di situ dia menyuruh sopirnya ya, orang suruhan dia untuk menghabisi segera Danang. Kalau tidak dia akan buka mulut dan bercerita kepada semua orang. Dan tentu saja dia tidak mau ambil pusing ya Pak Bagas ini. Jangan sampai jejak itu ada dan bukti itu ada yang akan memberatkan. Karena nantinya Tami akan tahu bahwa ternyata yang dibalik semua ini adalah papanya sendiri yaitu Pak Bagas seperti itu. Dan di situ pun memang sopirnya Pak Bagas itu tidak punya pilihan, harus segera menghabisinya seperti itu. Memang dia tidak ada urusannya dengan Danang, namun itu adalah perintahnya Pak Bagas. Jika tidak, maka sopirnya yang akan dihabisi. Makanya dia mau menghabisi Danang. Walaupun Danang memohon, dia minta ampun, namun dia juga tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar menyesal karena telah percaya kepada Pak Bagas yang akhirnya membuat dia itu tidak baik di kemudian hari nih guys. Sementara Ibu Astrid ini guys yang baru saja dari dapur karena membuat wedang jahe nih guys, karena dia mau memberikan wedang jahe tersebut kepada papanya. Di situ
si Santi sebenarnya selaku pembantunya sebenarnya ingin membuatkan, kok repot-repot ibu ke dapur, biarkan aja Santi seperti itu. Namun nggak apa-apa aja menurut mama. Toh juga cuma membuat wedang jahe aja, kenapa harus ribut seperti itu? Kenapa harus repot-repot gitu kan ya? Nah kemudian juga Mama Asid ini bertanya nih guys, selama dia pergi, apakah ada sesuatu kejadian masalah antara Jeffrey dan Novia? Dia tanya ke kedua pelayan dia yang ada di rumah di situ. Apa benar seperti itu? Apakah ada masalah seperti itu? Pada awalnya pembantunya itu bilang bahwa tidak ada masalah dan dia tidak tahu menahu seperti itu. Tentu saja dia takut dengan Pak Arjuna untuk membeberkan masalahnya, makanya dia nggak berani ngomong. Jadi dia hanya meminta Mama Asid untuk tanya sendiri kepada Pak Arjuna. Namun nggak mungkin tanya ke Pak Arjuna ya Mama Asid ini, karena jelas-jelas tidak akan dapat info apa-apa dari suaminya. Karena tahu betul bagaimana karakter dari suaminya itu sendiri. Kemudian dia memutuskan untuk kayaknya tanya mama atau mamanya Novia saja ya, seperti itu Ibu Esti. Nah sementara itu nih guys, Pak Bagas ya mendapatkan pesan dari pelayannya ya, dari ajudannya itu, bahwa telah menghabisi Danang seperti itu. Nah sementara itu juga ada Jeffrey nih guys. Mamanya memang sengaja pergi ke Jeffrey untuk tanya alamat di mana tempatnya Novia saat ini tinggal. Apakah Novia saat ini tinggal di tempatnya yang dahulu atau dia tinggal di mana seperti itu. Dan kemudian Jeffrey mengungkapkan bahwasannya kalau Novia sekarang tinggal di apartemen Lavender City, kompleks Gajah Mada seperti itu. Makanya dia mau menemui ya, namun dia tidak bilang kepada anaknya tentunya ya. Nah, di situ ada Mama Astrid yang memberikan wedang jahe tersebut kepada suaminya. Nah, setelah memberikan wedang jahe tersebut, tentu saja di situ Pak Arjuna yang sudah menelpon Danang, dia bilang kepada istrinya bahwa Danang tadi menelpon dan dia hanya berpesan, dia minta maaf atas segala sesuatunya, karena memang karena dia yang seharusnya yang sebenarnya menjadi sopirnya, namun karena ulahnya Wawan lah dia harus digantikan oleh seseorang sehingga terjadi kecelakaan itu. Dia hanya minta maaf dan dia hanya mau dimaafkan. Namun sebenarnya Pak Arjuna ini ingin mengganti uang berapapun pasti akan diberikan. Namun sayangnya tidak mungkin karena dia lagi dipaksa Pak Bagas. Tentu saja atas desakan Pak Bagas tidak mungkin dia mengungkapkan apa-apa ya Danang itu. Nah walaupun di situ Pak Arjuna sebenarnya mau membalas hutang budi ya, karena jarang-jarang orang yang mau berbuat baik seperti itu kan. Sebut saja uangnya berapa kayak gitu, namun tidak mau seperti itu. Jadi dia juga tanya kepada Mama Astrid gitu kan, apakah dia tahu tempat tinggalnya Mama Astrid, tempat tinggalnya Danang. Namun ternyata dia juga tidak tahu seperti itu loh guys. Mama Astrid ini tidak tahu di mana tempat tinggalnya Danang seperti itu. Jadi yang pokoknya yang membayari semua rumah sakitnya itu pun juga Danang seperti itu. Dan Mama Astrid pun kayaknya juga menceritakan di mana dia dirawat di rumah sakit, ternyata tempatnya sama kayak waktu Miranti dan Pak Samsul itu dirawat juga di situ. Dan kayaknya memang Mama Astrid ini juga melihat papanya pada waktu itu. Dan barulah Mama Astrid ini sadar kayaknya pernah bertemu papa dari rumah sakit pas waktu dia dirawat. Seperti itu di sana nih guys. Namun pada waktu itu mungkin hanya pikirannya saja, dan juga susternya segera mendorong dia ke lift dan harus segera ke kamar rawat inapnya sehingga tidak bisa ketemu Pak Arjuna pada waktu itu. Namun tentu saja Pak Arjuna ini tetap menginginkan dia mau membalas budi kepada Danang. Namun jelas tidak mungkin di situ ya guys ya. Maka dari itu Mama Asid ingin menelpon dan pinjam teleponnya dari Pak Arjuna, di mana dia mau menelpon tentunya Danang nih guys untuk bertanya-tanya dan minta maaf dan juga berterima kasih. Namun sayangnya telepon tersebut tidak diangkat oleh Danang. Gimana mau tanya ke Danang kalau Danangnya ada teleponnya tidak bisa dihubungin. Seperti itu nih guys ya, karena memang disuruh Pak Bagas itu sendiri. Nah sementara itu ada keadaan Tami nih guys, dimana keadaan Tami ini yang sudah membaik nih guys, dan dokter mengungkapkan karena kondisinya sudah mulai stabil, jadi memang Tami ini bisa dibawa pulang besok hari seperti itu. Dan mendengar kata dokter bahwa Tami keadaannya sudah membaik, sehat, besok sudah dibawa pulang, tentu saja membuat mamanya, keluarganya, dan suaminya Hakim tentu saja bahagia karena besok mau pulang seperti itu. Jadi Hakim senang gitu ya guys ya, karena dia juga harus segera bekerja, karena kasihan juga Pak Reza kalau ditinggal begitu kan. Makanya
Tami juga senang, sekeluarga ini senang mendengar kabar seperti itu atas kepulangannya tentunya ya. Namun tidak hanya kepulangan tersebut yang akan membahagiakan, namun juga hakim akan memberikan kejutan serta mungkin syukuran kecil-kecilan aja ya, sebagai berkah atas istrinya Tami itu sudah pulang dan membaik saat ini seperti itu. Namun menurut Tami sebenarnya nggak perlu repot-repot. Namun menurut hakim itu perlu, karena bentuk syukur bahwa dia selamat dan dia juga setelah operasi kan selamat seperti itu. Jadi itu. Nah kemudian nih guys, karena itu Tami juga mau menghubungi Pak Bagas. Dia mau mengundang Pak Bagas untuk hadir karena dia sudah mulai menerima Pak Bagas. Makanya dia pinjam telepon kepada hakim. Dia minta Pak Bagas untuk menghadiri acara syukurannya besok karena besok dia sudah bisa pulang. Dan tentu saja Pak Bagas senang dong ya mendapatkan kabar dari Tami besok itu pulang seperti itu nih guys. Tami yang sudah mulai percaya dan yakin bahwa Pak Bagas itu adalah orang yang baik ya guys ya. Makanya dia mau mengundang papanya tersebut untuk hadir besok acara seperti itu. Pak Bagas tentu saja senang dong karena sudah diakui papa seperti itu. Nah, mengenai hakim dan juga mamanya ini memang masih belum percaya 100% ya guys ya. Namun Pak Bagas sudah sangat senang sekali karena sudah mendambakan hal ini sejak lama. Anaknya yang selama ini ternyata sudah punya anak dengan Ivanka seperti itu. Makanya dia senang banget punya kehidupan yang diimpi-impikan seperti itu dan dipanggil papa oleh anaknya sendiri. Nah mengenai itu ada Pak Arjuna, di mana Pak Arjuna ini mau ke kantor polisi nih guys. Sebenarnya dia mau ke kantor polisi juga mengajak mamanya ya kan, karena memang setelah kecelakaan itu orang yang telah mengakunya di kantor polisi sudah ditemukan dan tentunya sudah mengaku dan berada di kantor polisi. Namun memang Mama Asyid tidak mau ke sana, di rumah saja seperti itu nih guys. Jadi Mama Asyid tidak ikut ke kantor polisi, biar Jeffrey dan juga papanya saja yang ke sana seperti itu. Karena memang kondisinya memang belum fit, makanya Mama Asri di rumah. Nah sementara itu ada Kinara yang sengaja tanya kepada Opa di mana dia mau sekolah, namun sayangnya tidak sudah izin selama 1 minggu ke depan. Namun sayangnya membuat Kinara ini sedih karena nggak bisa ketemu teman-teman. Nanti kan ketinggalan pelajaran, kalau dia tidak naik bagaimana? Nah karena itu papa opanya ini sudah akan memberikan yang terbaik, yaitu les nih guys. Jadi bimbingan di rumah, homeschooling nih guys, supaya dia tidak ketinggalan. Nah mengenai Tami ini guys ya, sengaja memang ngobrol kepada hakim karena kondisinya sudah baik, jadi besok bisa langsung kerja seperti itu. Karena kan gak enak juga Pak Reza, bosnya hakim, kalau nyariin terus gimana. Begitupun juga kan Iksan, kasihan kan tugasnya di Angel Iksan terus seperti itu ya kan, gak enak seperti itu. Nah di situ hanya ada mamanya dan juga Tami nih guys, dimana mereka berdua ini tentunya ngobrol sangat penting ya terkait dengan papanya seperti ini. Tami itu memang sengaja tanya kepada mamanya dengan sangat jujur, apakah mamanya ini akan menerima Pak Bagas setelah atas Pak Bagas ini mau berubah seperti itu, ya kan? Apakah dia akan menerima Pak Bagas seperti itu? Karena tidak mungkin mamanya selamanya akan menjanda hidup sendiri seperti itu. Namun menurut mamanya, dia sudah tidak mikirin cinta-cintaan karena dia sudah tua seperti itu. Namun menurut Tami itu penting untuk masa depan mamanya. Karena namanya cinta-cintaan itu tidak tergantung dari umur, baik muda maupun tua kan boleh merasakan cinta seperti itu. Jadi bolehlah bisa diterima, makanya kan yang bisa mendampingi dia suatu saat nanti ya pasangan seperti itu. Namun memang menurut mamanya dia tidak kepikiran tentang akan hal itu karena memang karena terasa sangat janggal sekali ya masihan ya. Apalagi Pak Bagas atau Thomas yang ia kenal kok bisa menemukan orang yang mencelakakan Tami begitu saja cepat. Nah sementara itu ada Novia di situ di kantor polisi, ada suaminya juga. Di situ memang sengaja karena memang Novia akan mau menjadi saksi dan di situ dia harus nunggu polisi mendapatkan kabar. Dan Novia ini mau ajak ke cafe untuk ngobrol penting nih guys, karena pada awalnya dia tidak mau ya guys ya. Namun Novia tidak punya pilihan. Nah sementara itu ada Tami yang sudah sangat kegirangan, makanya dia mau jalan-jalan nih guys, supaya tidak suntuk makanya dia jalan-jalan. Nah ketika dia jalan-jalan ke rumah sakit tersebut, kemudian dia melihat banyak orang yang ada di sekelilingnya di situ ya.
Dia melihat ada orang-orang di situ yang bahagia, senang bisa jalan seperti itu. Memang di situ Tami pada awalnya sedih ya guys, karena orang-orang itu melihat punya anak, bisa memeluk anaknya, punya dua kaki seperti itu yang buat mereka itu senang bisa jalan kemana-mana seperti itu. Memang Tami ini sedih kalau nantinya dia punya anak. Saskia tidak bisa merasakan seperti anak pada umumnya memiliki ibu yang hanya punya satu kaki. Namun di situ Tami juga sedih ya guys ya, karena ternyata dia memiliki satu kaki dan ketika memang selimutnya itu jatuh nih guys, dan ketika selimutnya itu jatuh, ternyata ada orang yang melihat di mana kakinya Tami itu cuma ada satu dan di situ ada anak kecil yang mengungkapkan bahwa ternyata ibu itu punya tante itu yang hanya punya satu kaki nih. Dan kemudian tentu saja membuat Tami ini pada awalnya sedih dong ya, karena tidak tahu yang sebenarnya apa yang mau diungkapkan gadis kecil itu nih guys. Nah kemudian anak gadis kecil itu sengaja ingin menghampiri Tami dan mengungkapkan kata-kata yang suatu hal yang sangat luar biasa kepada Tami, di mana dia bilang bahwa dia juga cacat seperti itu. Memang memiliki satu kaki itu nggak enak dan dia pun juga menunjukkan bahwa gadis kecil itu juga memang punya satu kaki ditunjukkan tuh. Namun pada awalnya susah, suatu saat nanti pasti bisa akan menerima seperti itu dan dia baru menyadari Tami ini bahwa ada anak yang terlahir cacat. Makanya perlu bersyukur Tami ini dan dia baru menyadari akan sesuatu itu dan akhirnya dia bisa ceria lagi dan dia bisa memikirkan ulang bahwa ternyata di luar sana banyak orang yang menderita, orang yang cacat begitu. Hanya saja Tami perlu hanya bersyukur dan berbahagia selama ini gitu guys. Ya walaupun Tami ini sedih saat ini, namun memang diyakinkan oleh anak gadis kecil itu untuk ceria karena suatu saat kehidupan pasti akan luar biasa. Nah sementara itu ada Pak Arjuna nih guys. Pak Arjuna itu masih mikirin, bener gak sih orang yang berada di kantor polisi tersebut yang mengaku orang yang mencelakakan keluarganya itu bener gak ya orang itu? Ataukah Novia? Ataukah selama ini tuduhannya atas Novia orang yang mencelakakan keluarganya itu salah? Karena dia teringat-ingat pada Ibu Astrid yang selama ini dia usir begitu saja dari rumah seperti itu. Apakah benar ini memang salahnya Pak Bagas? Berarti kalau seperti itu kan akan menjadi salahnya Arjuna itu sendiri nih guys, ya kan? Barulah dia menyadari itu guys. Nah sementara itu memang Novia sengaja ke kafe dekat kantor polisi karena dia punya waktu 12 menitan ya yang tersisa untuk ngobrol penting bersama suaminya. Di situ karena Novia tidak punya banyak waktu, dia minta ke suaminya untuk ngobrol langsung aja apa yang dia ingin obrolkan. Dan di situ suaminya ingin minta maaf kepada Novia atas apa yang ia lakukan karena selama ini dia memiliki halusinasi yang luar biasa ya kan. Makanya karena dia itu punya halusinasi yang luar biasa, dia harus mengundang psikiater karena kehidupannya yang tidak baik-baik saja seperti itu. Dan dia salah selama ini, ternyata dia itu tidak selingkuh dengan Mike. Namun yang ada di pikirannya waktu itu kan kayaknya dia selingkuh seperti itu. Nah maka itu yang buat Novia ini sangat kecewa dengan Jeffrey. Kok bisa sih Kak Jeff itu berpikir seperti itu setelah sekian lama dia mengenal Novia, bagaimana dia bisa selingkuh dengan Mike? Seperti itu, nggak mungkin sekali seperti itu. Nah makanya Jeffrey ini menegaskan sekali lagi dia hanya bisa minta maaf. Namun Novia ini berpikir ulang lagi guys atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya, bahwa sama ini menyakitinya, mengatakan hal yang buruk untuk memikirkan ulang, dan dia pada waktu itu ke rumahnya diusir hujan-hujan seperti itu. Makanya dia ingin memikirkan ulang dan Novia ini sedih atas perlakuan dari suaminya guys.